Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Syafiqah Mahibatilah akan menjelaskan jawaban dari dua pertanyaan yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir dari Sistem Informasi Manajemen dengan objek perusahaan yang diambil ialah PT Indomarko Pristama yang bergerak dengan nama dagang Indomaret. Sebelum memasuki pembahasan, kita akan mereview sedikit mengenai Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem perencanaan yang bagian dari pengendalian internal dari bisnis dengan memanfaatkan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen, proses bisnis suatu perusahaan akan lebih terorganisasi dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen ialah untuk meningkatkan keunggulan dan kompetitif dari suatu perusahaan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan dan pemasok, menciptakan produk inovasi serta layanan baru, dan membantu manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Lalu, bagaimana peranan sistem informasi manajemen dalam proses bisnis? Bagaimana sistem informasi manajemen dapat meningkatkan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya? Saya akan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan studi kasus pada PT Indomarko Pristama atau Indomaret. Nah, PT Indomarko Pristama atau Indomaret sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Indomaret didirikan pada tanggal 22 Juni tahun 1988. Hingga saat ini, Indomaret telah memiliki 20.000 cabang yang tersebar di Indonesia. Terjadinya wabah COVID-19, banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar hingga rugi dikarenakan adanya penerapan PPKM atau lockdown. Namun, Indomaret tetap bisa bertahan dan menghasilkan laba dikarenakan adanya inovasi dan penerapan sistem informasi manajemen dalam operasional bisnisnya. Adapun beberapa sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh Indomaret dan kegunaannya dalam operasional Indomaret. Yang pertama ialah e-kios. E-kios merupakan stand electronic payment point milik Indomaret yang digunakan untuk pembayaran pulsa, top up, pemesanan tiket, pemesanan token game atau pembayaran listrik dan lain sebagainya. Dengan adanya e-kios ini akan mempercepat antrian dan mempermudah kasir Indomaret pada saat melayani pelanggan atau konsumen. Nah, e-kios menyediakan dua model pembayaran, ialah pembayaran langsung di kasir atau pembayaran dengan e-money. Jika kita membayar pembayaran langsung di kasir, maka kita akan mendapatkan struk dari apa yang kita lakukan atau produk apa yang kita beli lalu kita bayar di kasir. Sedangkan untuk pembayaran melalui e-money, kita bisa langsung secara otomatis membayar di e-kios tersebut. Kedua ialah Klik Indomaret. Klik Indomaret merupakan aplikasi yang disediakan oleh Indomaret dengan pelayanan belanja online. Nah, adanya Klik Indomaret ini akan mempermudah para konsumen untuk berbelanja tanpa pergi ke Indomaret sendiri karena dapat dilakukan secara online di rumah. Ialah ISAKO yang merupakan uang elektronik yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Layanan dari ISAKO sendiri berupa transaksi mulai dari bayar belanja merchant, kirim uang, tarik tunai, hingga dibayar semua tagihan seperti tagihan listrik, lalu pesan tiket kereta api, tiket pesawat, ataupun tarik tunai dari bank yang bekerja sama dengan Indomaret seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, serta Bank Mandiri. Nah, dengan adanya ISAKO sendiri akan lebih memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran tagihan dan lain sebagainya tanpa perlu ke tempat yang bersangkutan. Selanjutnya ialah Poinku. Poinku merupakan program membership yang menyediakan layanan seperti penukaran poin, penukaran stamp, informasi promosi, dan alat pembayaran ISAKO. Dengan adanya penukaran poin stamp tentu sangat memberi kepuasan kepada konsumen dikarenakan pada saat kita membeli produk kita akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan kembali saat kita membeli produk selanjutnya sehingga konsumen dapat menghemat pengeluarannya atau menghemat keuangannya. Yang kelima ialah Indopaket. Indopaket sendiri merupakan jasa pengiriman milik Indomaret dari gerai Indomaret baik ke konsumen maupun dari gerai Indomaret ke gerai Indomaret lainnya ataupun dari konsumen ke gerai Indomaret. Nah, dengan adanya Indopaket sendiri sangat menguntungkan bagi konsumen maupun bagi Indomaret sendiri. Contohnya, cabang Indomaret A kehabisan barang, maka cabang Indomaret A dapat meminta barang melewati Indopaket dari cabang Indomaret B. Selanjutnya ialah Indomaret Card
atau alat pembayaran non-tunai milik Indomaret yang diterbitkan oleh Mandiri dengan sistem mengurangi saldo yang sebelumnya diisi oleh pelanggan atau konsumen yang memiliki Indomaret Card. Lalu ada T-Cash yang merupakan uang elektronik atau e-money milik Telkomsel yang dapat digunakan oleh pengguna Telkomsel, kartu Halo, Simpati, dan AS. Dengan adanya Indomaret Card ataupun T-Cash yang berfungsi seperti e-money lainnya seperti ShopeePay, OVO, GoPay, dan Dana sangat memudahkan pembayaran bagi para konsumen tanpa memerlukan uang tunai. Dengan diterapkannya berbagai sistem informasi untuk menjalankan proses bisnis dan inovasi yang ada akan meningkatkan keunggulan kompetitif Indomaret dibandingkan dengan minimarket lainnya. Dengan tercapainya keunggulan kompetitif, layanan, produk, maka konsumen akan merasa puas dengan jasa dan produk yang ditawarkan oleh Indomaret, sehingga keinginan dan harapan konsumen telah terpenuhi. Konsumen yang merasa puas akan memberikan sifat royal terhadap perusahaan tersebut sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkualitas baik dan perusahaan tersebut lebih unggul dibandingkan perusahaan yang lain. Sekian penjelasan dari kedua jawaban mengenai sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh Indomaret. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam menjawab pertanyaan atau kesalahan kata yang ada. Terima kasih. Sekian dari saya, Ulia Syafiqah Mahibatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.